Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Permata Putri dari kelas 10 IBB ingin menjelaskan tentang kebudayaan Jepang, salah satunya yaitu geisha. Geisha merupakan pekerja seni dan budaya Jepang yang bertugas untuk menghibur, seperti untuk menemani berbincang, bernyanyi, menari, atau minum teh. Menurut istilah, geisha berasal dari bahasa Jepang, yaitu huruf kanji untuk seni gei, pertunjukan sha, yang berarti seni pertunjukan. Dalam budaya tradisional maupun kontemporer, geisha biasanya disewa sebagai guru budaya. Faktanya, geisha tidak menjual tubuhnya kepada tamu yang berkunjung. Geisha bekerja secara bergantian dengan PSK kelas tinggi di Jepang yang disebut dengan oiran. Tugas geisha adalah memainkan alat musik, menari, dan menggoda tamu supaya tidak bosan sembari menunggu oiran datang. Pada abad ke-19, geisha mempunyai semboyan, "Kami menjual seni, bukan tubuh. Kami tak pernah menjual diri, tubuh kami demi uang." Awal mulanya stigma negatif geisha itu dimulai pada akhir Perang Dunia Kedua. Saat itu banyak PSK Jepang yang mendatangi anggota militer dan menggoda sebagai geisha. Ketika kekalahan Jepang atas Sekutu pada Perang Dunia Kedua, banyak wanita yang putus asa rela tidur dengan musuhnya untuk mendapatkan makanan. 7 fakta unik tentang geisha. Yang pertama, geisha pertama merupakan laki-laki, kedua, gambaran kehidupan matriarki, ketiga, busana geisha, keempat, mizuage, kelima, cara tidur geisha, keenam, geisha modern. Untuk mereka yang menyenangi kebudayaan Jepang, geisha dan okiat adalah cara untuk melepaskan diri dari beragam kesibukan dan tekanan. Sejak dulu hingga sekarang, pusat geisha berada di Kyoto. Geisha di Kyoto lebih dikenal sebagai geiko, sementara para wanita yang masih belajar menjadi geisha dikenal sebagai maiko. Maiko biasanya berumur 15-20 tahun. Di luar kota Kyoto, mereka dikenal sebagai hanggyoku. Untuk bisa menjadi geisha, seorang wanita harus berlatih selama 5 tahun. Ia mesti memahami cara merangkai bunga, menarikan tarian, dan bernyanyi lagu tradisional, mampu memainkan alat musik tradisional seperti samisen. Walau telah resmi menjadi geiko, para perempuan ini mengambil kelas seni dan budaya untuk belajar serta berlatih untuk mengasah kemampuan dan keterampilan mereka. Kemampuan mereka bercakap dengan baik, keindahan tarian yang mereka bawakan, dan cara mereka dalam menjamu tamu ketika upacara minum teh dianggap sebagai ciri kemewahan. Geisha di Jepang dianggap sebagai wanita yang berkelas, tak bisa sembarang disewa dan tak bisa sembarang diperlakukan. Geisha juga biasanya hanya disewakan oleh orang-orang kaya, seperti acara bisnis atau pertemuan yang digelar dengan membawa geisha sebagai penghibur dinilai memiliki status sosial yang lebih tinggi. Karena itulah, geisha dianggap sebagai orang-orang yang terpelajar dan hingga kini tetap ada. Sayang, geisha sering dianggap sebagai wanita penghibur. Sebelum memulai pertunjukan, para gadis yang menjadi geisha akan berdandan bersama. Mereka akan saling membantu bermulas make up di bawah pengawasan geisha senior yang menjadi pemilik rumah. Maiko biasanya akan meninggalkan kulit yang tidak dicat pada bagian tekuk sebagai simbol bahwa mereka masih muda. Sedangkan geisha yang dianggap telah memenuhi syarat akan merias mata mereka dengan warna hitam serta mewarnai bibirnya hingga penuh. Kamu juga bisa menjadi geisha dalam sehari loh.
Kamu akan diberi kesempatan untuk berdandan seperti geisha, mengenakan kimono, bermake up, dan menghias rambut kamu seperti geisha. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Mereka seperti acara bisnis atau pertemuan yang digelar dengan membawa geisha sebagai penghibur di leg. Kamu juga bisa menjadi geisha dalam sehari. Kamu akan diberi kesempatan untuk berdandan seperti geisha menggunakan kimono. HP-nya kelihatan dong saya. Dia mesti memahami cara merangkai untuk mereka yang menyenangi. Guys, kita dikasih libur bukan untuk enak-enak, kita dikasih libur itu karena untuk menghindari memperluasnya corona. Dan kalian yang kasih tugas dan libur jangan pergi-pergian dan keluar rumah. Guys, kan kita udah mulai kita terkena virus corona. Buat kalian jangan keluar rumah, kasih libur tuh bukan untuk pergian. Kalian kan ngerjain tugas sayang. Kebersihan, makan makanan yang bergizi yang sehat. Jangan